sangat ingin untuk mengingatkan bahwa ini tuh perkara serius. Memang ini perkara hati ya, jadi tidak semua orang bisa merasakan yang sama seperti yang dirasakan. Nah, besar harapan perhatian dari pemerintah khususnya presiden ya, karena udah puncaknya, juga polisi, dan polisi itu juga tergantung presiden menekankannya sampai sejauh mana. Yang kedua, juga sangat berharap bahwa pelaksanaan kegiatan ini benar-benar terjaga, tidak sampai ada ekses, karena kalau kegiatan besar gini sangat berpeluang ada yang memanfaatkan. Ini sebetulnya kan sama sekali bukan masalah politik ya, walaupun ada pasti politikus-politikus yang memanfaatkan. Buktinya dari berbagai daerah datang ke Jakarta, apa urusan dengan pilkada, yang terlalu kecil gitu pilkada ini dibanding urusan ini. Yang kedua, ini pun bukan masalah sara, suku, ras, karena kalau Tionghoa kan nggak milih, seperti saya nggak milih jadi Sunda, ini mah takdir saja ya, beda agama sudah biasa, tidak ada masalah. Tetapi hal yang bisa menyinggung ini benar-benar menjadi sangat sensitif. Nah, saya khawatir sekali gitu Pak Jokowi belum begitu merasakan seperti yang dirasakan para demonstran, sehingga saya menghargai ya bahwa polisi pasti sudah melakukan sesuatu, tidak mungkin tidak melakukan. Hanya kan dalam persepsi sebagian orang, kenapa kok ini sepertinya agak berbeda ya, tidak segesit yang lain-lain. Orang bisa berpendapat seperti ini karena sudah 20 hari kejadian ini dari mulai fatwa ulama. Yang kedua, kalau kita lihat, saya agak ini aja bukan pengamat ya. Bagaimana Pak Jokowi memberikan statement kemarin justru fokusnya kepada aksi demonya, bukan kepada sumbernya. Karena kalau tidak ada penyebab, tidak ada aksi ini. Besar harapan saya tuh harapnya nggak usah nyebut nama orang, tegakkan hukum dan silakan berdemo gitu. Jangan demo dulu tapi sumbernya tidak tersentuh sama sekali. Namun demikian, bersyukur semalam sudah mendengar ada pertemuan Kapolri dengan sebagian para ulama. Ini sangat disyukuri. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik ya. Dan juga saya juga dengar bahwa hari ini Pak Jokowi mengundang MUI dan NU serta Muhammadiyah. Saya harap ini juga bisa berjalan dengan baik dan para ulama bisa memberitahu betapa pentingnya gitu urusan ini. Dan semoga pada waktu pelaksanaan nanti semua pihak ya, kita merasa sebagai satu saudara gitu, baik polisi, tentara, warga, jadi menyadari bahwa bangsa ini tanggung jawab kita sama-sama. Jangan sampai aksi ini berdampak sebaliknya dari niat yang baik menjadi buruk ya. Makanya nanti ingin sekali setiap yang mau demo ini niatnya harus sangat lurus. Kita tahu Islam itu agama rahmatan lil alamin, agama yang adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita ingin kebaikan pasti kita harus dengan cara yang baik, niat baik, perkataan yang baik, sikap yang baik. Kalau ini menjadi pusat perhatian internasional, ya juga berharap ini kesempatan kita bisa menunjukkan betapapun kita terluka, tetap pikiran jernih, hati tetap terjaga, dan akhlak tetap terpelihara. Ada banyak masyarakat mengatakan begini loh, terutama untuk Agim nih gitu. Untuk apa ikut-ikutan gitu, katanya begitu kan. Memangnya toh selama ini kan ucapan AA kan juga bisa kita resapi, kita bisa maknai gitu loh ibaratnya. Ya, satu, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan bahwa ini urusan yang sangat-sangat penting gitu. Jadi jangan salah memahami, jangan salah menjingkapi, sehingga pada waktu nanti kalaupun memang terjadi nanti ya aksi itu, besar harapan selain jamaahnya sangat terkendali, polisi juga sangat membantu menjaganya. Karena kalau nanti ada yang melaksanakan perbuatan anarkis, itu pasti bukan bagian dari kami, ya nggak? Itu pasti pendompleng, itu adalah, dan itu silahkan aparat untuk mengambil tindakan secara proporsional. Tapi keberadaan AA nanti di lapangan tentunya kan untuk
memastikan bahwa aksi ini tersampaikan dengan baik ya? Saya berusaha supaya semua pihak bisa tenang, sejuk, Insya Allah. berakhlakul karimah. Ya. Lalu ada satu saran, kan ada rencana bertemu dengan Pak Jokowi. Iya. Berharap Pak Jokowi meluangkan waktu dengan sungguh-sungguh ya untuk bisa berjumpa dengan perwakilan yang tentu representatif untuk bisa berbicara. Ini menunjukkan tingkat keseriusan Pak Jokowi tidak hanya dengan majelis ulama tapi juga dengan perkiraan akan sangat banyak ya. Kalau ada kegiatan, karena selentingan lain kan ada yang mau pergi kemana, kan di luar kemana, ada yang Pak Jokowi tidak bisa karena mau mengunjungi pernikahan siapa gitu. Luangkan waktu begitu. Ya luangkan waktu. Ya karena tingkat keseriusan seseorang, seperti saya datang ke sini, saya anggap ini serius gitu, jadi datang, benar? Terima kasih. Terima Pak. kasih ya. Iya, jadi nggak maulah negeri ini rusak hanya karena salah menyikapi seseorang dari semua pihak. Baik. Bukan tidak mungkin ya, barangkali masyarakat yang menyaksikan kita pagi hari ini atau masyarakat yang membaca informasi dari media sosial apa yang terjadi tanggal 4 November ikut turun nanti dengan berbagai alasan. Kalau tadi A katakan dengan berbagai rasa. Bagaimana kemudian A menanggapi hal ini ketika banyak orang yang datang dengan berbagai tujuan agar benar-benar nanti sejuk? Mohon maaf, Pak. Iya. Bisa kita jeda dulu nggak sih ya? Kira-kira? Nah, Mungkin kita harus jeda biar terlebih lebih lapang lagi waktunya nanti ya. Kami kembali saat lagi. Banyak kemungkinan yang bisa masyarakat nanti melihat banyak informasi tiba-tiba turun tanggal 4 November dengan berbagai tujuan, rasa juga yang berbeda-beda. Sependapat yang disampaikan Pak Beni, ini menjadi tanggung jawab para tokoh. Pertama, Presiden Pak Jokowi berbicara, jangan terlalu fokus kepada pendemo ya, karena kalau demo lagi yang pendemo lagi seakan-akan mereka yang salah. Tapi katakanlah sesuatu yang membuat pendemo itu merasa, oh ini memang keadilan benar-benar akan ditegakkan. Sementara ini kan tidak tersentuh yang menjadi biangnya. Yang demo saja yang dipikirkan, yang diurus. Nah biangnya belum ada statement apapun dari Presiden tentang biang masalah ini. Satu itu komunikasikan gimana terserahlah ya. Yang kedua mungkin komunikasi dari para aparat keamanan ya, bahwa kami akan bersama-sama mengawal supaya ini sesuai dengan niatnya, yaitu menyampaikan aspirasi, sehingga tidak merasa sebagai sebuah ancaman bagi para pendemo. Saya senang dengan adanya pernyataan tidak dibekali senjata yang mengawal itu. Walaupun kita harus waspada terhadap unsur-unsur yang akan memanfaatkan ini, yang harus ditindak secara proporsional dan profesional. Banyak baca koran. Yang ketiga, nah para tokoh-tokoh, ulama, politisi dan sebagainya, mari kita sampaikan tegas namun santun. Jadi kemarahan itu jangan sampai membuat kita kehilangan kemuliaan dalam kata-kata. Kita kan dapat pelajaran dari seseorang yang tidak bisa mengendalikan kata-kata, bisa segini repotnya banyak orang. Nah kita para tokoh yang ada, yang sering didengar oleh masyarakat, mari kita sampaikan dengan cara-cara yang mendidik. Cara-cara kita memang menginginkan keadilan, tapi dengan cara yang paling baik. Sehingga masyarakat terdidik, yang mau demo juga udah mengerti nih, oh ini rambu-rambunya, semua pihak ya. Dan kepada masyarakat, kita memang ingin menyampaikan aspirasi ini, pada saat yang sama kita jaga nih bangsa ini ya. Sudah banyak perjuangan dan pengorbanan dari para pendahulu kita agar bangsa ini utuh. Jangan sampai karena seseorang, kemudian semua pihak tidak hati-hati ya, terjadi kerugian yang sangat besar. Kita sudah lihat di beberapa negara yang memang terjadi gontok-gontokan dan rugi sekali, dan lama sekali kelihatannya untuk bisa sembuhnya. AA nggak mau ya ini terjadi. Oh sangat tidak mau, tidak mau. Saya ingin keadilan ditegakkan secepatnya supaya tidak ada resiko yang tinggi. Baik. AA memandang pengamanan. AA tapi sih baca juga. Tadi AA nyinggung baca koran. Nih karena baca koran nih kata AA gitu kan.
ada eskalasi besar-besaran, aparat pengamanan. Sebetulnya bukan buat 4 November, Pak. Itu untuk menjaga kondusivitas pilkada sampai dengan 2017 begitu. Memandang saudara aparat kepolisian, Iya. apa sih kira-kira? Jadi begini, karena itu sudah kita patungan, ngegaji polisi ya supaya aman ya. Nah sekarang kita tahu bahwa berkumpulnya orang sangat banyak, ini selain yang berniat baik, bisa juga ada yang berniat buruk ya. Ini niat baik, ya mudah-mudahan berjalan sesuai dengan niatnya, tapi kalau ada yang memanfaatkan, nah ini jangan sampai niat baik dirusak oleh beberapa pihak yang punya niat buruk. Oleh karena itu perlu aparat yang ini dijaga supaya tidak teraniaya yang niat baik ini, dan yang buruk supaya tercegah keburukannya. Jadi kalau bagi saya sih banyaknya aparat ya proporsional ya, karena memang kalau sedikit nanti kalau ada yang ngeganggu kan rugi juga banyak pihak. Nah bagaimana kita melihat satu sama lain? Ya kita sebagai masyarakat lah, polisi, tentara kan ini keluarga kita juga. Kita yang ikut ngegaji itu anak-anak kita, orang tua kita. Jadi jangan memandang polisi, aparat itu sebagai musuh. Salah besar, ya nggak, itu kita-kita juga. Satu keluarga, ada yang saudara sekandung, saudara seagama, ada saudara sebangsa, benar? Juga polisi, aparat, lah ini keluarganya juga, ya. Masyarakat yang memang patungan ngegaji buat dilindungi. Itu kan baju besi, helm itu patungan kita-kita ya Pak. Jadi matanya harus melihat mata saling bersaudara lah ya, saling punya visi yang sama, ingin bangsa ini lebih baik. Dan masalahnya kita selesaikan secepatnya, seadil-adilnya. Kita nggak mau juga zolim, ya nggak mau zolim ke siapa-siapa. Islam kan tidak boleh zolim. Diadili saja, mungkin lebih cepat lebih baik ya. Karena kan urusan tuh ada yang bisa rada lama, tapi ini urgent nih ya. Katanya penting dan gimana sih, penting genting ya. Maka mengambil sikapnya juga beda dengan penting kurang genting. Bagi saya ini penting genting. Jadi semua pihak harus fokus. Ayo kita selesaikan ini dengan baik. Banyak kerjaan lain di negeri ini. Bisa memberikan pencerahan barangkali ya untuk masyarakat. Kita selama ini melihat demonstrasi ini kan selalu dengan berapi-api, berteriak dan lain sebagainya. Kemudian tadi Agim menyinggung ini masalah genting dan penting. Bagaimana kemudian 4 November nanti, apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa tersalurkan, bisa didengar, tapi barangkali dengan cara yang damai, sejuk. Ya. Sedikit lagi menambahkan, karena masyarakat juga bertanya-tanya kan, apa perlu meliburkan anak-anak mereka sekolah? Karena ada kekhawatiran barangkali. Apa perlu tidak usah ke kantor? Bahkan banyak yang ambil cuti, kabar seperti itu. Nah mungkin bisa menenangkan, mencairkan suasana gitu. Sejujurnya saya ini kombinasi hatinya ya. Satu sisi jengkel ya, karena urusan ini kok seakan nampak lambat ya. Sudah dari 17 September sekarang sekian ya, 1 bulan lebih. Ada kenapa sih nggak cepet aja supaya cepat selesai urusan ini. Yang kedua, saya juga sangat memahami karena saya orang Islam juga, jadi sejauh mana orang tuh terluka ya, artinya sehingga ada kemarahan, itu juga saya paham gitu ya. Yang ketiga, ada khawatir juga ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momentum masyarakat banyak ini untuk kepentingan yang berbeda dengan kepentingan yang kita miliki bersama. Jadi ini perlu kerjasama dan kesadaran semua kelompok bahwa masalah ini kita selesaikan dengan baik tanpa menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar. Sepakat? Halo, sepakat Kak? Ya. Semua media juga harus adil ya. Kan ada beberapa media yang nggak mau meliput atau nggak adil meliputnya. Itu nambah masalah baru. Proporsional saja. Kemudian para pendemonya lah, para yang niatnya lurus. Kita ingat baik-baik bahwa Islam itu benar-benar ketika ditanya, ya Rasul mengapa engkau diutus ke bumi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi benar-benar akhlak itu menjadi
sangat tinggi. Buah keimanan itu akhlak. Dalam perjuangan itu akhlak. Jihad juga itu mengutamakan akhlak. Jadi saya juga sangat percaya gitu semua teman-teman menyadari bahwa perjuangan ini harus dalam koridor akhlakul karimah. Berucap, teriak keras sih nggak apa-apa, kalau teriak pelan kan kurang menarik ya. Hanya kata-katanya kita jaga, jangan sampai kata-kata yang keluar dari koridor akhlakul karimah. Hati marah, jengkel, tapi tidak boleh keluar dari akhlak. Karena bagi kita harus jadi amal soleh, benar? Jangan pernah merusak siap apapun, karena memang Islam tidak hadir untuk merusak. Jangan sampai kita menegakkan kebenaran, tapi cara-cara kita kurang benar, tidak boleh. Kemudian kita pun selain niat baik, cara baik, kalau kami dari pesantren bantu-bantunya bagian bersih-bersih, Pak. Nanti kelihatan jelas ya? Ya, pakai tulisan di sini BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Cirinya bawa sapu lidi dan itu bukan senjata, sapu lidi itu buat nyapu dan kantong kresek. Lalu kepada masyarakat, ya tenang saja. Baik. Insya Allah semalam mendengar ada pertemuan para ulama dengan Kapolri dan Wakapolri, dan sudah saling menyepakati bahwa dari yang ikut berdemo ini insya Allah akan sangat menjaga rambu-rambu aturan, ya. Berarti yang tidak melakukan kebaikan, tidak keluar dari rambu-rambu itu berarti bukan bagian dari yang demo, ya. Yang anarkis, yang kasar itu silakan saja aparat bertindak. Tapi jaminannya dari para ulama, dan saya juga berusaha lah nyumbang sedikit-dikitnya kemampuan agar nyaman, aman, sejuk, damai, aspirasi tersampaikan. Lalu nanti kalau datang ke Pak Jokowi menerima dengan baik, ya, diterima bahwa ini bagian dari permasalahan rakyat yang penting genting, ya. Acara-acara lain di cancel dulu, kalau ada yang nikah ya ditunda dulu pernikahannya lah, ya. Apalagi kalau ada konser ya mending di sini sajalah, ya. Pak Presiden, pesan dari Agim tolong didengar begitu ya. Ini penting genting, Pak. Serius, ya, serius. Salah memahaminya masalah lebih besar bisa terjadi. Bukan keinginan saya, tapi memang akan seperti itu kalau tidak disikapi dengan tepat, cepat, dan akurat.